Perkenalkan, nama saya Hidayat Mufid, NPM 19200-207, kelas manajemen 05. Saya selaku ketua dari kelompok 32 dengan dosen pembimbing Bu Rizka Fi Asani. Perkenalkan, nama saya Vanessa Oktavia Saputri dengan NPM 19200-205, kelas manajemen 5. Perkenalkan, nama saya Devia Semayanti, NPM 19200-247 dari kelas manajemen 05. Perkenalkan, nama saya Aji Setiawan Ramadhani, NPM 19200-218, kelas manajemen 05. Perkenalkan, nama saya Lia Melika, NPM 19200-216, kelas manajemen 05. Boleh tahu dengan Ibu siapa? Ibu Sukma. Ya. Ibu di sini menjabat sebagai apa? Saya di sini sebagai HRD sama Purcas ini. Iya. Boleh saya bertanya tentang PT ini, Bu? Oh, boleh. Ya. Pertama ya, Bu, untuk menetapkan tujuan perusahaan, siapakah yang ikut serta dalam perencanaan strategi ini, Bu? Kalau tujuan perusahaan itu yang pertama pasti owner kita. Yang kedua itu direktur kita. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, sejauh manakah kesiapan perusahaan dalam menghadapi era globalisasi dan langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan? Contohnya kan sekarang banyak ini media sosial, kita harus promosi lewat media sosial dan sebagainya. Jadi kita harus ikut. Kalau kita hanya berdiam cuma nggak mengikuti perubahan zaman, kita nggak bisa maju gitu. Dalam kondisi persaingan yang ketat sekarang ini, faktor apa yang harus diperhatikan dalam pesaing agar perusahaan tetap eksis? Kalau yang harus diperhatikan biar perusahaan tetap eksis itu pertama kualitas. Kita harus memperhatikan sekali kualitas produk kita. Pertama itu, terus tetap konsisten konsisten di bidang kita gitu. Terus kita harus tetap kreatif. Baik Ibu, saya lanjut ke pertanyaannya. Bagaimana produk yang dijual di perusahaan ini, Bu? Apakah mono produk atau multi produk? Kalau kita multi produk karena kan kita ada cup, itu ada galon, ada terus botol, ada botol kecil juga ada. Jadinya semua ada, dari kemasan yang paling kecil sampai besar itu ada. Lalu Bu, dalam memasarkan produk, apakah perusahaan ini menggunakan segmentasi pasar, Bu? Semua perusahaan saya rasa menggunakan karena kan kita harus lihat pasarnya di mana. Oh, ini loh yang produk ini, kemasan ini tuh lagi laku keras gitu. Pasti kita kan lihat, oh ini bisa buat jangka panjang atau enggak kan. Bagaimana strategi perusahaan dalam mempromosikan produknya? Sekarang kan banyak sosial media nih, ada di IG atau di WhatsApp atau di Facebook, itu kan banyak. Ya kita promosikan bisa lewat kayak gitu. Bagaimana kondisi keuangan untuk perusahaan? Pas kemarin PKN itu emang turun sekali, beda jauh dari sebelumnya. Kalau dulunya kita lumayan, sekarang mungkin baru-baru mau naik lagi. Berikut adalah cuplikan video proses produksi air kemasan yang ada pada PT Merak Jaya Abadi. Setelah melewati proses sterilisasi seperti tahap ozon maupun RO untuk membunuh bakteri yang ada, selanjutnya ke proses filling atau pengisian air ke dalam kemasan, kemudian labeling, lalu tahap penguapan dan kemudian didinginkan, sebelum sampai pada tahap pengepakan sehingga dapat diperjualbelikan di pasaran. Berarti ini udah proses pengepakan ke dalam dus ya, Bu? Iya, pengepakan dalam dus nanti jadinya inilah gitu. Proses penjualan. Proses penjualan gitu. Sudah ya? Iya. Terima kasih ya, Ibu, penjelasannya. Apa visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan di perusahaan ini, Bu? Visinya yaitu menjadi salah satu PDAM terbaik di bidang pelayanan air bersih atau air minum dan air limbah
mengenai pengelolaan yang berwawasan lingkungan. Ya, misinya sebenarnya itu misi yang sangat kompeten dengan kaitannya dengan tugas yang diberikan tadi, memberikan layanan air bersih dan air limbah kepada masyarakat secara berkesinambungan dengan mengutamakan kepuasan pelanggan. Jadi saya lanjut ya Bu. Siapa sajakah yang ikut dalam perencanaan strategi penetapan tujuan perusahaan ini? Oh ya, tentunya semua stakeholder yang ada di Perumda ini ikut terlibat dalam perencanaan itu, karena untuk melakukan hal pengelolaan ini kalau tidak didukung dari yang bawah sampai yang atas tentunya tidak akan berjalan dengan baik. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu. Iya. Sejauh manakah kesiapan perusahaan dalam menghadapi era globalisasi dan langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan? Oh ya, persiapannya yaitu melalui tentunya teknologi ya, teknologi yang kita gunakan dalam proses produksi itu semuanya pakai teknologi. Itu contohnya ada IG, ada Facebook, ada WA call center untuk memudahkan pelanggan melakukan pengaduan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ya. Dalam kondisi persaingan yang ketat sekarang ini, faktor apa yang harus diperhatikan dalam bersaing agar perusahaan tetap eksis? Karena kita bekerja di bidang jasa ya, bidang jasa air, tentunya yang harus dipertahankan dan harus diupayakan adalah K3, kualitas, kontinuitas, dan kontinuitasnya. Baik Ibu, saya lanjut ya Bu ya. Oke. Bagaimana produk yang dijual di perusahaan ini Bu? Apakah monoproduk atau multiproduk? Sebenarnya tujuan utama adalah memang jasa air ya. Tapi melihat perkembangan selanjutnya tentunya kita harus berinovasi, harus berkembang lebih cepat sehingga bidang yang kita lakukan jadi multi produk. Artinya selain jasa air kita juga punya bidang usaha lain. Ada itu amio, air minum isi ulang, kita juga ya. Saya lanjut Bu. Dalam memasarkan produk, apakah perusahaan menggunakan segmentasi pasar? Ya, segmen pasarnya kita adalah pelayanan Perumda itu secara administrasi itu meliputi wilayah Surakarta. Tapi secara teknis kita juga melayani yang ada di luar wilayah Surakarta. Kita lanjut ya Ibu. Oke. Bagaimana kondisi keuangan perusahaan? Kondisi keuangan perusahaan kalau lebih detailnya itu nanti di bagian keuangan, tapi secara gambaran umum saja itu saat ini memang di Perumda ini masih FCR ya, artinya full cost recovery, artinya masih aman dalam kondisi pandemi seperti ini. Perusahaan-perusahaan yang lain aja kalau kita lihat ya di luar sana banyak sekali pemutusan hubungan kerja karyawan, tapi alhamdulillah di Perumda ini masih eksis dan masih bisa berjalan. Itu tentunya dari kerja keras dari semua pihak yang bersinergi dalam melayani masyarakat, karena kita kan dapat duitnya itu dari pelanggan. Dari air sumur yang masih keruh, lalu ke proses penyaringan hingga menjadi air bersih. Sebelum ke proses produksi, air tersebut diproses di laboratorium terlebih dahulu untuk memutuskan air tersebut layak minum atau tidak. Setelah dari proses laboratorium, masuk ke proses sterilisasi untuk membunuh bakteri yang ada. Setelah itu langsung masuk ke proses pengisian pada air galon.